Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Perang antara Rusia dan Ukraina akhirnya pecah setelah Rusia melancarkan serangan ke beberapa wilayah perbatasan Ukraina. Sementara pihak Kementerian Luar Negeri Ukraina mendeklarasikan siap mempertahankan diri. Bagaimana situasi warga negara Indonesia di Ukraina dan bagaimana kemudian sikap dari pemerintah Indonesia menanggapi dan juga menyikapi perang yang pecah antara Rusia dan juga Ukraina. Sudah ada juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizazsyah. Selamat sore Pak Faiz. Selamat sore Mbak Rifana. Oke Pak Faiz, ada 138 warga negara Indonesia di Ukraina. Apakah kemudian dari Kementerian Luar Negeri sudah mendapatkan laporan kondisi mereka ini sekarang bagaimana Pak? Kondisi mereka sebenarnya terus terpantau oleh KBRI kita di sana ya. Oke. Dan saat sekarang memang kita dalam proses melakukan upaya-upaya memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Itu sudah dijalankan dan untuk itu Jakarta dengan Kiev dan juga beberapa perwakilan kita di wilayah terdekat sudah melakukan berbagai rapat sejak beberapa waktu lalu dan sekarang kita sedang mematangkan upaya untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Oke, upaya memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman, apakah ini menggunakan jalur udara atau ada opsi menggunakan jalur darat, Pak? Saat sekarang opsi yang terbuka hanya melalui jalan darat ya. Oke. Ini yang sedang dipastikan akan bisa dilakukan dengan baik. Oke, jika menggunakan jalur darat, tadi kami mendapatkan informasi Pak dari WNI yang ada di Ukraina bahwa dari pihak pemerintah menyiapkan jalur darat dari Kiev kemudian ke perbatasan yang dekat dengan Polandia. Baru dari Polandia nanti naik pesawat melalui jalur udara menuju ke Indonesia. Apakah itu bisa dikonfirmasi Pak Faiz? Semua simulasi kita lakukan ya. Jadi memang ada beberapa titik di mana masyarakat kita bermukim. Oke. Sekarang yang memang yang sudah dilakukan simulasi adalah pemindahan ke Polandia. Oke. Namun tentunya kita melihat sejauh mana mereka berkeinginan untuk kembali ke tanah air atau ada rencana-rencana lain, semuanya akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Oke, sejauh ini dari 138 WNI, apakah semuanya mau kembali ke tanah air atau mereka punya opsi-opsi lain Pak? Karena ada beberapa yang kabarnya ingin tetap bertahan begitu Pak di sana. Ini sudah dipastikan ya, sebaik-baiknya adalah mereka dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat sekarang kita tidak bisa mendeskripsikan kondisi di lapangan ya, itu sebabnya saat sekarang bersama sedang berlangsung pembahasan antara Jakarta dengan kedutaan besar kita di Ukraina dan di dua negara lain yang berbatasan. Oke, dengan pecahnya perang antara Rusia dan juga Ukraina ini bagaimana kemudian sikap pemerintah Indonesia Pak? Apakah kemudian Kementerian Luar Negeri sudah mendapatkan informasi sikap resmi dari pemerintah Indonesia menanggapi pecahnya perang Rusia dan juga Ukraina ini? Pertama kita selalu merujuk pada piagam PBB dan hukum internasional ya. Bagaimana dari awal kita meminta negara-negara memberikan penghormatan kepada piagam PBB, nyangkut juga pada aspek penghormatan terhadap batas-batas wilayah satu negara. Jadi apa yang terjadi sekarang serangan militer di Ukraina tentunya tidak bisa kita abaikan dan kita sangat menyesalkan terjadinya serangan tersebut. Oke, Pak, tadi kami baru saja mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia dan tadi Dubes Ukraina untuk RI mengatakan agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas, bersuara keras agar didengar oleh para petinggi ataupun orang-orang kuat yang ada di Rusia begitu. Kita mencatat semua harapan yang disampaikan dan komunikasi antara Indonesia dengan pihak Ukraina dan pihak Rusia terus berlangsung. Ya, kita sudah menyampaikan posisi pemerintah dan harapan kita negara-negara yang terlibat dalam konflik segera bisa menahan diri dan menghentikan sehingga eskalasi tidak memperburuk kondisi di sana. Oke, Pak, kita tahu Pak bahwa Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah presidensi G20. Apakah kemudian dalam ajang gelaran presidensi G20 ini kemudian pemerintah akan mengambil sikap terhadap apa yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina? Sebenarnya G20 didesain untuk membahas kerjasama ekonomi di antara 20 negara dan secara global ya. Apa disebut major economic ekonomi di dunia ini ya. Mau tidak mau pada waktu nanti isu-isu ini akan menjadi
bagian dari pembahasan. Tapi kalau kita berbicara mengenai pertemuan G20 sendiri, KTT-nya baru berlangsung bulan November ya. Ya. Kemudian pada saat nanti sudah ada peredam ketegangan dan sudah ada penyelesaian permasalahan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Baik, baik. Kita berharap bahwa diplomasi masih terbuka lebar begitu ya, sehingga lebih banyak lagi yang bisa diselamatkan, termasuk 138 WNI yang berada di Ukraina saat ini. Semoga semuanya selamat, dari Kementerian Luar Negeri bisa membawa pulang mereka kembali ke tanah air. Terima kasih sekali juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Teguh Faizasyah, atas waktunya kepada CNN Indonesia Breaking News sore hari ini. Saya selalu Pak Faiz.